Halo Bray, balik lagi nih di channel Mihop. Kali ini kita akan merangkum sebuah film ya animasi berjudul Onward yang rilis pada tahun kemarin ya, 2020. Untuk pengisi suara di film ini diisi oleh Tom Holland yang juga berperan sebagai Spider-Man Avenger. Di sini dia berperan sebagai Ian sebagai tokoh utama dan selanjutnya diisi oleh Chris yang berperan sebagai tokoh utama di Jurassic World. Di film ini Chris mengisi suara sebagai Barley dan yang terakhir ibu dari Ian dan Barley diisi suaranya dengan Julia Louis. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita lanjut ke ceritanya. Telolet, telolet, telelelelet, telelet, telelet, telelelelet. Sebelum dunia seperti sekarang, dulunya dunia adalah dunia yang indah untuk berjelajah dan penuh dengan sihir dan membantu banyak makhluk hidup sampai saat penemuan-penemuan pun ada. Tokoh utama kita bernama Ian dan saudaranya atau kakaknya yang gemuk bernama Barley. Kembali ke masa sekarang, Ian dan ibunya dan juga kakaknya bernama Barley, mereka adalah keluarga yang dulunya jago dalam sihir dan Barley adalah orang yang tertarik dengan masa lalu. Ian hanya ingin memiliki kehidupan yang normal pada umurnya yang 16 tahun ya, seperti anak muda kebanyakan ya, banyak teman, populer, hingga Ian membuat goals di umur 16 tahunnya, yaitu lebih sering bicara kepada teman, belajar mengemudi, mengundang kawan untuk ke pesta, jadi seperti ayahnya yang sudah meninggal. By the way, ayah Ian sudah meninggal saat ia masih bayi. Kenangannya cuma tinggal barang-barang peninggalan dari ayahnya. Lalu saat Ian ke kampus, dia ingin merealisasikan rencananya. Ian mencoba berbicara dengan orang yang selalu menaruh kakinya di sandaran bangkunya, namun gagal. Ian belajar mengemudi juga gagal dan mengajak orang ke pesta pun juga gagal. Setelah pulang, Ian pun merenung dan melihat foto-foto ayahnya yang telah meninggal. Ian pun ingin ayahnya kembali hidup dan ingin berbicara dengannya. Akhirnya Ian pun diberi tahu oleh Barley untuk menghidupkan ayahnya dengan sihir. Namun Barley mencoba beberapa kali, tapi gagal. Dan saat Ian mencobanya ternyata berhasil. Namun saat proses, Barley ingin membantu dan Ian tidak ingin dibantu. Akhirnya, karena tingkah mereka berdua, batu pun hancur, yaitu bernama batu Phoenix. Setelah itu akhirnya tubuh si ayah dapat muncul, tapi karena sihirnya belum selesai dan batu hancur, maka bagian tubuh ayahnya tidak lengkap, hanya bagian bawahnya saja yang muncul. Dan sihir ini hanya bertahan untuk 24 jam. Jadi ayahnya dapat dihidupkan tapi hanya 24 jam. Ian dan Barley pun ingin mengutuhkan ayahnya sebelum 24 jam dengan cara mencari permata Phoenix yang lain yang berada di kedai Menkor. Menkor ini kalau belum tahu ya, yaitu singa yang bersayap namun memiliki ekor kalajengking. Akhirnya petualangan Ian dan Barley pun dimulai. Setelah prepare dan persiapan, akhirnya mereka pun berangkat menuju titik pertama, yaitu di kedai Menkor. Saat perjalanan, Ian membuat goals lagi dengan ayahnya, yaitu rencana-rencana jika ayahnya nanti hidup kembali dan memberikan ayahnya tubuh dari bantal dan jaket. Setelah sampai di kedai Manticore, jauh dari kata menakutkan ya, keadaan kedainya ramai dan sangat family friendly. Saat bertemu dengan Manticore, Ian bertanya tentang peta batu Phoenix. Manticore memilikinya tapi tidak mau dia memberikannya karena Manticore yang menjaga peta itu. Tapi di sini Manticore sepertinya kehilangan jati dirinya, yaitu biasanya buas, galak, dan menakutkan. Dia sekarang hanya menjadi owner dari kedai itu dan juga menjadi sebagai koki. Ian pun mengingatkan jati diri asli Manticore yang buas dan berbahaya. Saat itu Manticore pun sadar bahwa dia sudah melakukan hal yang tidak seperti biasanya. Manticore pun mengamuk dan membakar segalanya termasuk peta
batu Phoenix itu. Akhirnya dengan penuh kecewa, Ian dan Barley pun kembali ke rumah. Saat perjalanan pulang, si Barley ternyata menemukan clue-clue dari banner di kedai Mantekor itu yang tertuliskan titik gagak, dan Ian pun menemukan tempat di pegunungan yaitu bernama Pegunungan Gagak. Petualangan Ian dan Barley pun berlanjut. Namun di tengah perjalanan mobil Barley mogok karena kehabisan bensin. Barley pun menyuruh Ian menggunakan sihir-sihirnya untuk membesarkan kotak bensin. Dan saat Ian menggunakan sihirnya, Barley mengganggu konsentrasi Ian yang membuat sihirnya terkena kepada Barley dan Barley pun mengecil. Gak tahu ini kenapa bisa jadi mengecil, padahal kan tadi yang dipakai itu untuk membesarkan drum bensin itu ya. Dan rencana untuk membesarkan kotak bensinnya pun gagal. Ian pun akhirnya berjalan menuju pom bensin untuk mencari bensin yang ada. Namun saat di pom, dia menjatuhkan motor dari geng motor peri. Akhirnya mereka pun dikejar sehingga membuat Ian menyetir. Yang tadinya tidak bisa menyetir, akhirnya dia terpaksa untuk menyetir. Mereka pun bisa lolos setelah melewati jalan tol yang penuh dengan keramaian. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di daerah pegunungan. Ternyata sebelum memasuki pegunungan ada lembah tak berujung yang menghalangi perjalanan mereka. Tapi di sana ada titik terang, yaitu jembatan yang bisa digunakan. Tapi masalahnya tuas jembatan itu ada di seberang dari jurang itu. Barley pun menyuruh si Ian untuk menggunakan sihirnya agar dapat menyeberang. Namun si Ian tidak percaya diri akan kemampuannya. Akhirnya agar Ian tidak takut dan percaya diri akan sihirnya, Barley pun mengikatkan tali ke pinggang Ian agar saat menyeberang dia dapat fokus dan tenang, atau tidak takut lah istilahnya saat menggunakan sihirnya. Setelah separuh jalan, tali pun terlepas dan Ian tidak tahu, namun akhirnya ia pun dapat menarik tuas itu dan Barley dapat menyeberang juga. Namun setelah itu Ian dan Barley dikejar polisi karena masalah yang tadi tuh di kafe kan, si Mantekor mengamuk jadinya kebakaran. Ian juga dijadikan tersangka dari kejadian itu. Mereka pun dikejar hingga di mana jalan tertutup oleh batu-batu yang sangat besar. Mereka pun mencari cara untuk melarikan diri. Akhirnya Barley pun mengorbankan mobilnya agar dapat menutup jalan dengan puing-puing di lereng tebing. Mereka pun akhirnya dapat melarikan diri dari polisi-polisi itu. Setelah lolos, Ian dan Barley pun melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki. Setelah sampai di Gunung Gagak, Ian pun menuju sungai karena arahan dari tadi patung gagaknya. Setelah Ian dan Barley menyelusuri sungai, mereka pun bingung karena sungai itu tembus di gorong-gorong taman kota. Lalu Ian meragukan kata-kata si Barley karena dari awal ini Barley ya yang mengasih saran. Akhirnya mereka pun bertengkar dan adu argumen. Tapi setelah Ian merenung, Ian pun sadar bahwa goalsnya sudah tercapai, yaitu akibat dari si Borne yang memberikan saran-sarannya. Berbeda dari si Ian, si Borne pun lanjut mencari dan akhirnya menemukan batu Phoenix itu. Namun setelah Ian datang untuk meminta maaf, Barley pun mengambil batunya. Namun asap merah pun keluar dari air mancur taman itu. Asap merah itu pun menyatukan material-material di sekitarnya hingga membentuk sebuah naga material kuli. Pertarungan Ian dan Barley melawan naga pun terjadi. Ian dan Barley dibantu oleh ibu dan Mantekor. Namun mereka kalah karena si naga terlalu besar dan kuat. Si Barley menyuruh Ian untuk menemui ayahnya. Padahal ini si Ian lah yang sangat ingin berbicara dan bertemu dengan si ayah. Namun Ian sadar karena yang punya ide pertama adalah Barney. Akhirnya
si Ian menyuruh Barney untuk berbicara dengan si ayah setelah sihirnya dapat mengembalikan tubuh si ayah secara utuh. Pertarungan pun terjadi. Akhirnya Ian dapat menguasai sihir yang bisa menimbulkan efek petir. Akhirnya naga pun dapat dikalahkan. Ian hanya dapat melihat ayahnya dari celah-celah di puing naga. Setelah dapat keluar dari puing-puing, Ian pun ke tempat Barley dan tidak sempat berbicara dengan ayahnya. Ayahnya hanya mengatakan kepada Barney untuk memeluk Ian. Lalu Barley pun memeluk Ian dan film pun berakhir dengan scan di mana foto-foto ayah di kamar Ian. Cerita pun selesai.